Baik. Jadi surah yang kelima ini dinamakan dengan surah Al-Maidah. Itu namanya yang paling populer. Meskipun selain dinamakan dengan surah Al-Maidah, juga disebut dengan surah Al-Uqud. Selain dinamakan dengan surah Al-Uqud, juga dinamai dengan surah Al-Akhyar. Selain itu juga dinamakan dengan surah Al-Munqidhah. Itu paling tidak 4 nama yang disandarkan kepada surah ini. Dinamakan dengan surah Al-Maidah sebagai namanya yang paling populer karena kata Al-Maidah disebutkan di dalam surah ini dan menjadi cerita pokok yang terkandung di dalamnya. Tepatnya di ayat 112. Kemudian disebutkan lagi pada ayat 114. Jadi di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'." Ingatlah ketika al-hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa yang berjumlah 12 orang, kemudian berkata, "Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu berkenan untuk menurunkan kepada kami Maidah?" Maidah itu bisa berarti hidangan, bisa juga yang dimaksud wadah, tempat hidangan itu. Jadi pada intinya mereka meminta kepada Nabi Isa agar memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan langsung dari langit hidangan yang tidak ada di muka bumi ini. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Kemudian Nabi Isa menjawab, qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Artinya kurang pantas meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian di ayat selanjutnya, qalu, mereka mengemukakan alasannya, nuridu an na'kula minha, wahai Isa, kami ingin untuk memakan secara langsung makanan yang Allah turunkan dari langit itu. Untuk apa? Wa tatma'inna qulubuna, agar hati kami merasa tentram. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami yakin bahwa apa yang Engkau sampaikan kepada kami adalah sesuatu yang benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi saksi terhadap kebenaran apa yang Engkau sampaikan itu. Nah, karena ternyata Nabi Isa tidak bisa meyakinkan mereka untuk mengurungkan niatnya itu, mereka tetap minta. Akhirnya Nabi Isa penuhi permintaan itu. Dia berdoa kepada Allah di ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam kemudian berdoa, Allahumma rabbana ansil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami maidah, hidangan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, sehingga itu menjadi hari raya untuk kami dan untuk orang-orang yang datang setelah kami. Wa ayatan minka, dan menjadi tanda atau bukti kekuasaanmu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur rasikin, dan berikanlah kepada kami rezeki, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, di dua ayat tadi Bu, 112 114, kata Maidah itu disebut, sehingga surah ini dinamakan dengan surah
maidah, yang artinya hidangan atau tempat hidangan. Yang dimaksud di sini hidangan yang turun secara langsung dari langit. Kemudian tadi dinamai juga dengan surah Al-Uqud, yang artinya adalah akad-akad. Karena kata Al-Uqud disebutkan pada ayat yang pertama, yang tadi kita sudah baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah secara sempurna atau penuhilah dengan sempurna akad-akad perjanjian kalian. Sehingga dinamai dengan surah Al-Uqud. Dinamakan juga dengan surah Al-Akhyar. Al-Akhyar itu artinya orang-orang yang baik. Karena siapa yang bisa memenuhi janjinya, apalagi dia penuhi secara sempurna, itu adalah ciri atau tanda bahwa dia orang yang baik. Sehingga disebut surah Al-Akhyar. Kemudian dinamakan juga dengan surah Al-Munqidhah, surah penyelamat. Di malakutis sama, di kerajaan langit, surah ini disebut dengan surah Al-Munqidhah. Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang membaca dan mengamalkan surah ini, maka surah ini akan menyelamatkannya dari keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Itu paling tidak 4 nama yang disandangkan kepada surah ini. Jadi sekali lagi, namanya yang paling populer adalah surah Al-Maidah. Terus yang kedua, waktu dan tempat turunnya. Surah ini diturunkan di Madinah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga surah ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Di antara ciri surah Madaniyah itu, ayat-ayatnya mengandung persoalan-persoalan hukum. Jadi masalah hukum yang banyak dibahas di dalamnya. Kalau ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan kandungannya adalah masalah akidah, masalah akhlak, ya, masalah hari kiamat. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah kebanyakan kandungannya itu persoalan-persoalan hukum. Nanti kita akan jumpai banyak di dalam surah ini yang membicarakan masalah hukum. Nah, di antara cirinya yaitu diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu kebanyakan diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Meskipun tidak semuanya, ya, saya ulangi, meskipun tidak semuanya, tapi mayoritasnya seperti itu. Kalau di Makkah belum banyak orang yang beriman, seruannya masih umum, ya ayyuhan nas. Di Madinah sudah banyak orang yang beriman, maka seruannya banyak yang bersifat khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beberapa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud berkata, jika kalian menjumpai ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu dengan baik, simaklah apa yang Allah sampaikan setelahnya itu. Karena setelah sapaan ya ayyuhalladzina amanu akan datang kebaikan untuk kalian kerjakan, dan akan datang keburukan untuk kalian hindari. Jadi mari kita pasang telinga kita dengan baik dan mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada surah Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, aufu, sempurnakan, laksanakan secara sempurna akad-akad. Akad itu artinya perjanjian atau kesepakatan. Dia berasal dari kata akada, yang artinya mengikat. Kalau sesuatu itu diikat supaya tidak terpisah-pisah dan menjadi kuat. Jadi satu perjanjian itu ibaratnya adalah ikatan, sehingga tidak terpisah-pisah dan membuat kuat. Kemudian uhillat lakum bahimatul an'am,
dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak. Pada awalnya bahimatul an'am yang dimaksud 3 jenis hewan. Yang pertama unta dengan segala jenisnya. Yang kedua sapi, ya, termasuk kerbau. Kerbau itu masih dipandang sejenis dengan sapi. Kemudian kambing dengan segala jenisnya, ya, masuk domba, beri-beri dan yang semacamnya. Itu pada awalnya dimaksud dengan bahimatul an'am. Sehingga kalau dalam konteks kurban hanya 3 jenis hewan ternak itulah yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, selainnya tidak. Tapi dalam ayat ini yang dimaksud tidak sebatas 3 itu saja, tapi termasuk juga misalnya unggas, burung dan hewan lainnya yang makanannya adalah rumput. Jadi dihalalkan semuanya itu, dihalalkan. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Jadi akan ada pengecualian-pengecualian. Di ayat yang ketiga kita akan jumpai ada pengecualian-pengecualian apa yang tidak dihalalkan itu, ya. Kemudian ghaira muhillis shayd, ghaira muhillis shayd, dihalalkan bagi kalian hewan ternak tadi, tapi dengan tidak menghalalkan berburu, ya. Tidak boleh kalian berburu. Wa antum hurum, jika kalian dalam keadaan berihram. Ya, ihram itu ketika hendak haji atau hendak umrah. Maka orang yang berihram itu disebut dengan muhrim. Muhrim, Bu, ya. So, kita orang Indonesia kadang-kadang salah, ya. Biasa kita sebut muhrim yang haram untuk dinikahi. Nah, itu bukan muhrim, namanya mahram. Mahram yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang berihram, berihram untuk haji dan berihram untuk umrah. Kan bagi orang yang sedang berihram atau muhrim tadi ada larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan, ada perbuatan yang tidak boleh dia lakukan. Ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ada yang berlaku bagi laki-laki saja, ada juga yang berlaku bagi perempuan saja. Misalnya, ya, tidak boleh untuk memakai wangi-wangian, itu berlaku bagi keduanya. Kemudian tidak boleh untuk menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya itu berlaku bagi keduanya. Ada yang berlaku bagi laki-laki saja, seperti tidak boleh untuk memakai penutup kepala, ya kan? Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi kaki seperti sepatu, ya, sandal bisa. Itu berlaku bagi laki-laki saja. Ada yang berlaku untuk perempuan saja, seperti tidak boleh untuk memakai cadar penutup wajah bagi yang sedang berihram, ya kan? Nah, di antara larangan tersebut salah satunya disebut di ayat ini, tidak boleh berburu binatang. Jadi meskipun halal bahimatul an'am, tapi tidak dihalalkan untuk berburu pada saat kalian sedang berihram. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah itu menetapkan hukum sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi hukum-hukum itu sesuai dengan iradah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, la tuhillu sya'airallah. Kalau arti harfiahnya tuhillu menghalalkan, janganlah kalian menghalalkan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah. Di kitab Al-Quran dan terjemahan yang ibu pegang di situ diterjemahkan apa? Tuhillu, jangan melanggar. Sekali lagi arti harfiahnya itu jangan menghalalkan. Maksudnya gini, Bu, ada halal, ada haram. Haram itu maknanya adalah sesuatu yang terhormat. Jadi haram itu sesuatu yang terhormat. Misalnya tanah haram,
Berarti tanah yang terhormat. Sesuatu yang terhormat cirinya adalah akan ada larangan-larangan yang mengitarinya. Kalau misalnya ada orang tua kita hormati, ada banyak hal itu yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak mau misalnya bicara yang dengan suara yang keras kalau ada orang tua kita hormati, ya Bu ya. Jadi semakin terhormat sesuatu, semakin banyak pagar-pagar larangan yang mengitarinya. Saya kalau dikatakan jangan menghalalkan, artinya jangan melanggar larangan tadi. Jangan melanggar, jangan merusak kehormatan. Kehormatan apa? Di antaranya sa'air Allah, syiar-syiarnya Allah. Sa'air bentuk jamak dari syairah, juga disebut syiar, yang artinya adalah tanda. Tanda-tanda keagungan Allah. Jadi, agama ini tanda-tanda keagungan Allah, simbol-simbol dalam agama. Itu syiar. Dia seakar dengan kata syuur. Syuur itu artinya perasaan. Karena ketika kita menemukan syiar-syiar agama Allah, maka tentu di dalam perasaan kita itu akan tumbuh rasa menghormati. Ini masjid termasuk syiar. Syiarnya Allah yang menunjukkan keagungan agama Allah. Maka tidak sama perasaan kita ketika masuk masjid dengan masuk ke tempat yang lain. Kan beda Bu perasaan kita. Ya kan? Bukan cuma perasaan, sikap kita juga beda. Kita masuk ke dalam masjid kan beda sikap kita dengan masuk ke dalam ruangan yang lain. Karena ini adalah syiar agama Allah, sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan jangan melanggar syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walas syahrul haram. Jangan juga melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Yang mana itu bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram itu ada 4. Jadi yang masuk kategori bulan haram itu ada 4. 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulqaidah di mana kita ada di dalamnya saat ini. Kemudian bulan Zulhijjah. Lalu setelah itu bulan Muharram. Itu kan berturut-turut. Lalu 1 bulan yang terpisah. 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Muharram. Itulah yang masuk dalam kategori bulan-bulan yang haram. Dan itu berdasarkan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah sendiri Bu yang menetapkan bahwa dari 12 bulan ada 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan-bulan yang haram. Itu adalah ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menetapkan itu. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, itulah ketetapannya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut 4 bulan adalah bulan haram. Itu di surah At-Taubah ayat 36. Bisa dilihat. Surah At-Taubah ya, urutan surah yang ke-9 ayat 36. Surah At-Taubah urutan surah yang ke-9 ayat 36. Situ Allah sebutkan. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan dilihat Bu, surah At-Taubah. Nah, langit dan bumi ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. baik. Itu tegas ya, disebutkan bahwa dari 12 bulan yang ada Allah menetapkan 4 bulan haram.
4 bulan itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Itu bulan mulia. Dinamakan bulan haram karena tidak boleh ada peperangan dan pertumpahan darah pada 4 bulan tersebut. Disebut juga dengan bulan haram kalau ada yang melakukan pelanggaran di bulan haram, dosanya lebih besar daripada pelanggaran yang sama yang dilakukan di luar dari bulan haram. Maka Allah nyatakan di Al-Maidah ayat 2 ini, jangan juga merusak kehormatan dari bulan-bulan haram. Kemudian walal hadiah, jangan juga merusak kehormatan al-hadiah. Hadiah itu hewan sembelihan, ya, yang diperuntukkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Jangan sampai kalian mengganggu itu. Kemudian walal qalaid. Qalaid itu artinya kalung. Kalung. Yang dimaksud di sini hewan yang ditandai. Jadi orang-orang Arab dia tandai hewan sembelihannya itu dipasangi kalung. Pasangi kalung. Apakah cuma tali saja, kadang-kadang sandal yang ditaruh di situ, yang penting dikalungi supaya dia tahu ini ada yang punya ini. Dan tidak boleh diganggu. Nah, ini nanti akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu hewan yang seperti itu. Wala aminal baital haram. Jangan juga mengganggu orang yang hendak mengunjungi Baitul Haram. Jangan juga mengganggu mereka. Menurut sebagian ulama yang dimaksud di sini orang-orang musyrik yang datang ke Ka'bah untuk beribadah sebelum ada larangan. Ya, sebelum ada larangan bagi orang musyrik untuk mengunjungi Ka'bah, maka Allah melarang kaum muslimin untuk mengganggu mereka. Sampai kemudian turunlah ayat yang melarang orang-orang musyrik untuk masuk ke 2 kota haram, yaitu Makkah dan Madinah. Ya. Jangan ganggu mereka. Meskipun orang musyrik tujuannya mau beribadah, jangan ganggu. Ya bataguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mencari fadal, karunia dari Tuhan mereka dan ridwan, keridhaan Allah yang sempurna. Ya, keridhaan Allah yang sempurna. Bahasa Arab diakhiri alif dan nun itu menunjukkan makna kesempurnaan. Kan asalnya ridho. Nah, terus ridwan, kesempurnaan. Sama dengan Quran. Quran itu bacaan yang sempurna. Sama dengan Furqan, pembeda yang sempurna. Sama juga dengan kurban, cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan. Wa idza halaltum, kalau kalian sudah dalam keadaan halal, maksudnya sudah selesai pelaksanaan haji dan umrah, sudah tidak berihram lagi, itu namanya halal. Maka muncul istilah tahallul, ya, yang ditandai dengan mencukur rambut, ya, beberapa helai bagi perempuan dan disunahkan mencukur habis bagi laki-laki. Namanya tahallul, menghalalkan diri. Tadinya dalam larangan, sekarang tahallul. Wa idza halaltum, kalau kalian sudah dalam keadaan halal, tidak lagi berihram, fastadu, silahkan kalian berburu. Tapi ini bukan perintah sunnah, bukan perintah wajib, apalagi perintah kebolehan. Ya, jadi kalau ada perintah setelah ada larangan, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan perintah itu menunjukkan anjuran, ada juga mengatakan perintah itu menunjukkan sekedar kebolehan saja. Ya, sama ya, awalnya kan dilarang ini jual beli ketika masuk waktu Jumat. Lalu setelah itu dikatakan fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai dikerjakan, fantasiru fil ardi, silakan bertebaranlah kalian di muka bumi, wa bataghu min fadlillah, dan carilah karunia-Nya Allah. Sudah boleh bekerja, bukan sunnah, bukan wajib. Sama di sini. Ya, tadinya kalian diharamkan untuk berburu dalam keadaan ihram, setelah selesai ihrammu sudah halal, berburulah. Tapi itu hanya perintah menunjukkan kebolehan semata-mata. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin, jangan sampai sana'an itu artinya kebencian yang mencapai puncaknya. Kebencian yang mencapai puncaknya.
Jadi jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berlaku yang melampaui batas. Tidak boleh karena kita benci kepada seseorang atau satu kaum, kemudian kita bertindak yang melampaui batas. An saddukum anil masjidil haram. Ya, karena mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Ya, kalian benci, lalu kalian mau membalas, tapi balasan itu melampaui batas, tidak boleh. Bagi orang yang dizalimi, Allah perbolehkan dia membalas, tapi balasan yang setimpal. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Kalau ada orang yang bertindak melampaui batas kepada kalian, balas tapi dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh melampaui batas. Itu pun Allah SWT arahkan, ya, kalau kalian memaafkan itu lebih baik. Jadi tidak bisa misalnya karena kita merasa dizalimi tetangga, ada informasi penting dan disampaikan sama tetangga, tidak usah dikasih tahu, biar dia rasa, oh itu tidak boleh. Namanya kita menzalimi. Ya. Ada teman satu kompleks warga begitu, kita sembunyikan informasi darinya karena kebencian kita, ketidaksukaan kita. Jadi bagaimanapun kebencian itu bahkan sampai sanaan mencapai puncak, tidak boleh dijadikan alasan untuk menzalimi orang lain. Sama misalnya mau mabuk, ya, tidak bisa karena pilihan calon presidennya beda nanti ini misalnya, sehingga menzalimi pihak lain. Ya. Tidak boleh kemudian kita membuat cerita-cerita dusta, kebohongan, menjelek-jelekkan pihak yang lain. Tidak boleh. Itu. Jadi kecintaan yang meluap-luap, begitu juga kebencian yang meluap-luap, tidak boleh menjadikan seseorang itu berlaku tidak adil. Tetaplah berusaha untuk berlaku adil. Nanti di ayat yang ini disebutkan, adillah karena adil itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan. Oke? Jadi jangan kalian tadi jangan melampaui batas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian. Ya. Di atas albir, puncak kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong 'alal ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Jadi albir di sini dipasangkan dengan al-ismi, kebaikan dipasangkan dengan dosa. Kemudian takwa dipasangkan dengan al-udwan. Kalau kebaikan itu, bir itu adalah puncak dari kebaikan. Karena itu di awal juz 4 kan disebut lan tanalul birra. Kalian tidak akan pernah bisa sampai kepada puncaknya kebaikan. Ya? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan yang kalian cintai. Kalau ada seseorang yang bersedekah dengan barang-barang yang dia sudah tidak sukai, itu baik, tapi belum yang terbaik. Yang terbaik itu kalau bisa mensedekahkan barang yang masih kita suka. Jadi kalau misalnya, ayo kita kumpul barang-barang bekas, kita sedekahkan, itu baik, tapi bukan yang terbaik. Kenapa tidak? Ayo kita kumpul barang-barang yang masih baru. Itu bir namanya, kebajikan yang tertinggi. Bukan berarti tidak boleh, ya boleh, tapi belum mencapai kebajikan yang tertinggi. Ya kan wajar kalau kita sudah tidak suka, kita tidak pakai, kita sedekahkan, biasa itu. Yang berat, kalau sesuatu yang masih kita suka, kita bisa sedekahkan. Nah itu yang luar biasa. Itu dia. Nah karena takwa dipasangkan dengan udwan, permusuhan, berarti takwa di sini bisa dikhususkan maknanya, yaitu semua yang bisa mempersatukan. Semua yang bisa mempersatukan, kerjasamalah dalam hal-hal yang bisa mempersatukan, yang bisa mendamaikan, yang bisa menenteramkan, bukan yang mendatangkan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya di situ jauhkanlah dirimu dari hukuman Allah di dunia dan di akhirat. Kalau hukuman Allah di dunia dalam bentuk kita tidak dapat hidayah, petunjuk. Kalau di akhirat ya dapat azab. Jauhkan itu.
Dengan cara apa? Laksanakan perintah, jauhi larangannya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Nanti akan kita jumpai, Bu. Ya, sudah menjadi uslub gaya bahasa Al-Qur'an. Kalau sudah disebut sesuatu yang membuat kita takut, akan datang setelahnya itu yang membuat kita senang gembira. Kayak ini ayat yang kedua kan ujungnya Allah itu keras siksanya. Coba langsung dilihat ujungnya ayat yang ketiga. Apa ujungnya ayat yang ketiga? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wah, senang lagi kita. Terus Allah itu keras siksanya ya. Terus setelah itu datang ayat bahwa Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Jadi dua perasaan itu mesti ada di hati. Ada rasa khauf, rasa takut, tapi ada juga raja. Ada juga pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nanti akan baca ayat yang ketiga karena panjang ini pertemuan yang berikutnya. Saya ingin berikan waktu yang lapang kepada ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan langsung dengan dua ayat pertama dari surah Al-Maidah atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Saya persilakan pada ibu-ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.